Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah nama Haji Sudewo STMT, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan jabatan Bupati Pati periode 2024-2029, alamat Jalan Tombronegoro nomor 1, Kaborongan, Desa Patilor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Bahwa terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2025 saya mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Bupati Pati karena telah gagal menjadi pemimpin yang berpihak kepada masyarakat Kabupaten Pati dan menjalankan kekuasaan. Saya tidak menjunjung tinggi supremasi hukum. Kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, akhirnya Bupati Sudewo, Bupati Pati menyatakan mengundurkan diri. Ya, tepatnya kabarnya tanggal 15 Agustus ini. Mungkin menunggu proses paripurna di DPR tentang pemakzulan, dan ini setelah muncul sebentar saat demo, mencoba meredakan demo, ya, dia di kendaraan militer begitu, ya, dilempari botol air, pemirsa, ya, tidak sampai 1 menit kemudian dilindungi dan akhirnya mendelep lagi, ya, nggak berani keluar lagi, ya. Itu saya kira situasi-situasi menegangkan menjelang pernyataan dari Sudewo untuk menyatakan mundur itu, ya. Pintu gerbang yang didobrak, kemudian massa merangsek ke kantor Bupati, juga ke kantor DPRD, ya, kelihatannya semua di bawah sang berdaulat, yakni rakyat. Karena rakyat ini walaupun banyak ya, 10%, tapi kelihatannya yang nggak hadir juga mendukung itu. Nah, masalahnya apa? Persoalan PBB menaik 250%. Yaitu persoalan rakyat semua di tengah kemiskinan yang melanda mana-mana, ya kan? Dan rupanya ini bukan hanya persoalan Pati, ya, tapi di berbagai daerah PBB itu juga rata-rata naiknya itu di atas 200%. Jombang misalnya bahkan ada yang sampai 400%, ya. Lumajang juga gitu. Di Semarang juga seperti itu. Jangan-jangan ini adalah kebijakan dari pemerintahan Prabowo, ya. Pemerintahan Prabowo pusing, tidak bisa menemukan jalan untuk mendapatkan duit fresh buat bayar utang, ya, utang besar yang terjadi di masa Jokowi. Memang, ya, itu karena Jokowinya yang kurang ajar, ya, Sri Mulyaninya. Pada akhirnya kan beban utang yang harus dibayar itu kan menimpa Prabowo. Sisi lain, Prabowo juga ngomongnya efisiensi, tetapi membuat kabinet ini gemuk dan menterinya lucu-lucu, jadi badut atau menjengkelkan. Ya, jadi rakyat nggak ada yang peduli. Ini yang saya khawatirkan, ya, di beberapa daerah itu sudah muncul, di daerah Jombang atau daerah Tuban, orang nggak mau bayar PBB karena kenaikan itu. Tidak demo, tapi nggak mau bayar PBB. Gimana coba? Apa pejabatnya mau merampok isi rumah, membawa radio, membawa TV, dibawa ini sebagai borek? Gimana kan? Berat banget kan situasinya. Sementara kemungkinan pemerintahan Prabowo ini kena deadline, ya. Nah, banyak pihak mengamati situasi yang terjadi di Pati ini dengan melihat arus massa yang tampaknya itu adalah murni dari aspirasi mereka, ya.
pada akhirnya bisa menggunakan Pati, Bupati Pati itu akhirnya mengundurkan diri, ya, dipaksa dan akhirnya sukarela mundur membuat pernyataan itu, ya, tampaknya memberikan inspirasi kepada daerah-daerah yang lain, ya. Bupati Jombang tampaknya sudah mengumumkan bahwa PBB tidak jadi naik, ya, PBB tidak jadi naik. Kenapa cepat sekali mengambil keputusan seperti itu? Hitung-hitungannya ya jelas, kalau sampai PBB dinaikkan, situasinya akan mirip seperti yang terjadi di Pati. Di beberapa daerah lain yang seperti itu, hanya ada dua kemungkinan. Demo kepala daerahnya diturunkan, atau boykot, tidak ada yang bayar pajak itu. Dua-duanya itu malapetaka bagi Indonesia. Ya, kalau itu yang terjadi itu malapetaka bagi Indonesia. Dan jangan lupa, ternyata ya Bupati Pati ini itu juga orang dekatnya Prabowo. Setidak-tidaknya selfie lah sama dengan Prabowo, sama dengan Sudewo ini juga selfie dengan Jokowi. Jadi memang sebetulnya orang kuat banget karena didukung oleh Prabowo dan juga Jokowi. Tetapi ketika pajak itu mencekik seperti itu dan ketika dipertanyakan publik, reaksinya itu arogan begitu, ya pada akhirnya yang berdaulat sesungguhnya itu ya rakyat. Ya, kita tidak tahu persisnya apa yang akan terjadi di negara ini karena negara memang nggak punya duit, ya kan? Satu-satunya cara adalah dengan cara mencekik lebih kuat ke leher rakyat, ya, menaikkan pajak, ya. Dan setelah itu, ketika pajaknya itu rakyat akhirnya titik didihnya itu tidak kuat lagi, balelo, gitu kan, terjadi reaksi, ya mungkin saja ini akan memicu gelombang revolusi yang tidak terkendali dan wassalam dah pemerintahan Prabowo. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.